Ketemu lagi dengan saya, Bidan Meiti. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah yang sering dialami atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh wanita, entah itu remaja ataupun yang sudah berkeluarga gitu ya, yaitu keputihan. Nah, keputihan itu apa sih sebenarnya? Nah, keputihan itu adalah kondisi ketika cairan atau lendir keluar dari vagina, dan biasanya cairan tersebut itu sebenarnya adalah cairan yang diproduksi oleh vagina dan mulut rahim gitu ya. Dan itu sebenarnya untuk membawa sel-sel mati dan bakteri-bakteri dari dalam. Jadi cairan itu tuh membantu mengeluarkan gitu ya. Jadi sebenarnya sih lendir-lendir ini sebagai barier juga, maksudnya sebagai bantu juga untuk mengeluarkan jika ada bakteri di dalam, biar keluarnya dengan cara ini, lendir ini jadi dikeluarin, jadi dia bisa mengalir keluar gitu ya. Dan ini bisa normal dan tidak normal. Untuk patokannya adalah warnanya, baunya, dan keluhannya gitu. Kalau untuk yang normal ini biasanya dialami oleh orang-orang yang masih mengalami masa menstruasi gitu ya. Artinya orang-orang atau ibu-ibu yang sudah menopause itu sangat sedikit sekali kejadiannya mengalami keputihan gitu ya. Dan yang kedua adalah, itu yang pertama orang ibu-ibu yang masih menstruasi, yang kedua adalah ibu-ibu hamil, ini juga bisa terjadi keputihan, tapi itu normal gitu ya. Selanjutnya adalah karena juga perubahan hormon wanita. Jadi ketika berubah hormonnya lagi nggak mood nih, lagi kecapean, lagi banyak pikiran, pasti akan mempengaruhi hormon dalam tubuh. Jadi sehingga menyebabkan juga keputihan, dan itu jenis-jenisnya juga berbeda gitu. Yang normal dan tidak itu ada berbeda. Yang normal pun berbeda, ada yang cuman bening, ada yang putih gitu ya. Kemudian keputihan ini juga sebagai salah satu tanda suatu penyakit. Salah satunya adalah yang paling yang paling parahnya ibaratnya gitu ya. Jadi ini adalah tanda suatu infeksi atau keganasan dari mulut rahim organ intim wanita gitu ya, atau bisa juga karena infeksi di vagina. Infeksi ini bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, parasit gitu ya. Nah, kita mungkin saya akan share sedikit tentang jenis-jenis atau warna-warna yang bisa dilihat dari penyebab keputihan tersebut ya. Kalau warna coklat itu biasanya sudah bercampur dengan darah. Nah, kalau untuk warna coklat kita melihatnya adalah dari keganasan. Kok keputihannya coklat, bukan kayak mens ya, tapi lendir, tapi warnanya coklat. Biasanya nggak hanya warna, tapi disertai rasa baunya yang tidak seperti normal gitu ya, agak kurang sedap. Yang kedua, warna hijau atau warna kuning. Ini biasanya disebabkan oleh parasit. Parasit itu namanya trichomoniasis. Ini juga biasanya nih, kalau ini nggak gatal nggak apa, cuman warnanya keputihannya warnanya hijau kehijauan. Wah, itu biasanya dari parasit gitu ya. Nanti ada obatnya sendiri. Jadi nggak semua sama obat keputihan itu. Kemudian warna kelabu atau warna kuning. Kelabu ini warna kuning, kita ngelihatnya adalah takutnya gonore. Gonore itu gonorrhea, penyakit menular seksual. Biasanya yang warnanya kelabu ini adalah nanah yang dihasilkan gitu ya. Obatnya juga berbeda. Kemudian putih atau abu-abu atau kuning gitu ya. Terus baunya amis. Nah, itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Biasanya vaginanya bisa menyebabkan vaginitis juga, jadi perih gitu ya di vaginanya sampai
perih, kemerahan gitu kayak lecet gitu. Nah, itu bisa ini karena bakteri. Ini pun obatnya berbeda gitu ya. Kemudian ada yang warna putih susu seperti bergumpal-gumpal, biasanya disertai dengan rasa gatal. Ini biasanya disebabkan oleh kandida atau jamur. Ini pun obatnya berbeda gitu ya. Oke, jadi kita tahu sekarang bahwa kondisi keputihan itu tidak semuanya penyakit, tapi itu bisa normal atau tidak. Jadi ketika tidak berbau, tidak berwarna ataupun berwarna putih tetapi tidak yang kayak tadi saya sebutin putih atau kekuningan atau yang mengganggu lah ya, kehijauan kayak gitu, itu biasanya tanda suatu penyakit atau tanda suatu masalah. Tetapi kalau hanya bening, putih, tidak berbau, tidak ada keluhan, itu masih normal karena yang tadi saya bilang bahwa lendir-lendir mulut rahim itu, lendir vagina itu membantu juga mengeluarkan bakteri dan sel-sel mati yang ada di dalam vagina gitu ya. Oke, paling segitu saja informasi tentang keputihan. Semoga bermanfaat, semoga ibu-ibu, bunda-bunda dan teman-teman menjadi lebih tahu tentang keputihan itu apa gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe, share jika ini bermanfaat, dan jangan lupa komen kalau memang ada komen, dan jangan lupa pencet tombol lonceng supaya teman-teman tahu info-info terbaru dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.